Mereka bilang, orang gila nggak punya hati. Mereka juga bilang, orang gila nggak bisa merasa sakit. Tapi nggak ada yang tahu, bahwa di balik tawa miring dan mata kosong itu, ada hati yang sebenarnya cuma ingin dipeluk. Namanya Boti. Gadis kecil yang dulunya ceria, tapi berubah setelah bapaknya meninggal. Ibunya terlalu sibuk bekerja, dan lingkungan sekitar. Mereka mengolok-olok, melempari, bahkan meludahi Boti yang makin hari makin kehilangan arah. Hingga akhirnya, Boti dikurung, diikat, ditinggalkan. Dan ketika dia mati, tidak ada yang memandikannya. Tidak ada yang menyolatinya. Dia dikubur seperti bangkai. Dan sekarang malam-malam, terdengar tangisan dari arah rumah tua di ujung desa. Tangisan yang menyebut satu nama, Ibu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Di gang sempit dekat rel kereta, semua orang mengenal satu nama, Boti. Anak perempuan kurus dengan rambut awut-awutan, baju penuh lumpur, dan bau anyir yang menusuk. Anak-anak sering melemparinya batu kecil sambil tertawa. "Wai, Boti si gila. Jangan deket-deket nanti digigit." Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa Boti dulu anak yang pintar, manis, ceria. Sampai ayahnya meninggal ditabrak kereta, tepat di depan matanya. Sejak hari itu, Boti berubah. Tak lagi bicara, tak lagi tersenyum. Ia hanya berjalan sendiri, memeluk boneka kumal bernama Lala, dan terkadang tertawa sendiri. Tapi yang paling menyakitkan, bukan tatapan orang. Tapi saat ibunya sendiri mulai menjauh. Menganggapnya beban. Boti nggak gila. Kok, bisik Boti suatu malam, pelan, dari balik pintu. Tapi tak ada yang dengar. Dan tak ada yang peduli. Semenjak tetangga sering datang marah-marah, mengeluh karena suara teriakan Boti yang tak kenal waktu, ibunya pun menyerah. Kamar belakang yang sempit, dijadikan kandang. Jendela disekat kayu, pintunya digembok dari luar. "Maaf ya, Boti. Mama cuma ingin semua tenang," bisik ibunya, dengan mata sembab. Tapi tetap pergi. Dan sejak hari itu, setiap malam terdengar suara lirih dari dalam. "Lala, kamu masih temenin aku, kan?" Lalu suara nyanyian, lagu anak-anak yang terdengar menyeramkan karena dinyanyikan dengan suara serak dan sedih. Tetangga mulai takut. Tapi tak satu pun yang mengetuk rumah. Tak ada yang bertanya, apakah Boti baik-baik saja? Yang terdengar hanya gerakan rantai, dan bisikan, "Mama, buka pintunya, gelap, aku takut." Suatu pagi, bau busuk menyengat dari kamar belakang. Burini, ibunya Boti, membuka pintu dengan gemetar. Di sana, tubuh Boti sudah kaku. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Mulutnya masih menyebut satu kata. "Mak, tak ada pelayat. Tak ada tahlil." Tetangga cuma bisik-bisik dari balik tirai. Jenazah Boti dibungkus seadanya, tanpa dimandikan, tanpa disyolatkan. Yang penting cepat dikubur. "Biar nggak nular gilanya," kata salah satu warga. Kuburannya di belakang rumah, dekat kandang ayam. Di bawah hujan deras dan tanah becek. Dan malamnya, saat semua sudah tidur, terdengar suara rantai bergesek dari arah kamar belakang. Seolah Boti belum benar-benar pergi. Malam Jumat itu, Pak Rahmat baru pulang dari musala.
Jalanan sepi, hanya lampu remang-remang yang berpendar dari warung tutup. Saat melewati gang belakang, ia melihat sesuatu melompat-lompat di ujung lorong. Bukan kucing, bukan tikus, tapi putih, terikat. Pocong. Pak Rahmat mematung. Tubuhnya kaku. Karena saat pocong itu mendekat, ia melihat jelas wajahnya seperti Boti. Matanya sembab. Wajahnya pucat dengan luka menghitam. Dan yang paling mengerikan, rambutnya masih dikepang dua. MA. Boti dingin. Boti lapar. MA. Pak Rahmat jatuh pingsan di tempat. Esoknya, seluruh warga gempar. Dan sejak itu, gang itu dijauhi semua orang. Setelah kematian Boti, Bu Rini pindah rumah. Jauh dari gang sempit, jauh dari kenangan. Tapi dosa tak bisa dipindahkan. Suatu malam, jam 2 pagi, terdengar ketukan di pintu depan. Pelan. Teratur. Tapi tak berhenti. Tok, tok, tok. Bu Rini terbangun. Jantungnya berdebar. Ia mendekat dengan langkah gemetar dan dari balik pintu, terdengar suara pelan. "Ibu, buka pintunya, aku sudah mandi sekarang." Tangannya langsung menutup mulut. Tubuhnya lemas, ia tahu, itu suara anaknya. Suara Boti. Tapi saat ia buka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya ada boneka kumal bernama Lala, berdiri sendiri di atas keset, basah kuyup. Dan saat Bu Rini menunduk, boneka itu tampak tersenyum. Rumah yang dulu ditinggalkan Bu Rini, kini disewa keluarga kecil. Sepasang suami istri dengan anak perempuan berusia 5 tahun. Anak itu ceria, sampai suatu malam, ia mulai menangis tanpa sebab. "Ayah," ada yang minta dipeluk dari bawah kasur. Orang tuanya mengira itu cuma mimpi. Sampai pagi harinya, mereka menemukan boneka lusuh duduk di sudut kamar. Boneka yang tak pernah mereka beli. Boneka bernama Lala. Anak kecil itu mulai sering bicara sendiri sambil memandangi jendela kamar yang menghadap ke pohon pisang. Kak Boti bilang, dia pengen mandi. Tapi airnya dingin. Saat malam tiba, suara tangis lirih terdengar dari dalam lemari. Bukan suara anak kecil itu, tapi suara lain. Suara yang lirih dan lelah. "MA, mandiin aku." "Boti bau." Bu Rini mulai tak tenang. Suara ketukan, boneka yang muncul tiba-tiba, semua menghantuinya. Meski rumah sudah jauh dari gang lama. Tapi malam itu berbeda. Ia terbangun oleh suara gemerisik dari dapur. Saat melangkah, ia melihat seseorang duduk di sudut ruang makan. Wajahnya pucat, tubuhnya terbungkus kain kafan kotor, tapi rambutnya masih dikepang dua. "Mak, Boti cuma pengen mama peluk aku sekali aja." Bu Rini jatuh terduduk. Air matanya deras. "Maafin mama, Boti. Mama takut." Mama nggak kuat, sosok pocong itu hanya diam. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti sedang menangis. Lalu menghilang, meninggalkan bekas jejak basah, menuju kamar Bu Rini. Sudah sebulan sejak penampakan terakhir. Tapi gang sempit itu tak pernah benar-benar tenang. Suatu pagi, seorang warga melihat tanah kuburan di belakang rumah Bu Rini menggembung. Tanahnya seperti baru dibalik. Di atasnya, tertancap boneka Lala, menatap langit. Mereka memanggil Pak RT. Bersama 2 orang saksi, mereka menggali sedikit dan menemukan sesuatu yang tak wajar.
Tali pocongnya terlepas. Dan kafan bagian kepala basah. Seperti habis menangis. Ini nggak benar, harusnya dia udah tenang, bisik salah satu warga. Tapi malamnya, laki-laki yang pertama kali menggali itu hilang tanpa jejak. Di kasurnya hanya tertinggal jejak lumpur dan tulisan di dinding, seperti dicakar, "Kalian lupa mandiin aku." Setelah banyak yang resah, akhirnya seorang ustaz dipanggil. Ia mendengar cerita tentang Boti, dan hanya mengangguk lirih. Arwah yang tak dimuliakan, seringkali menjerit dalam diam. Diputuskan, jenazah Boti harus dimandikan ulang secara batin. Di bawah pohon pisang, warga berkumpul. Ustaz menuangkan air doa ke atas tanah makam perlahan, dengan hati yang gentar. Tapi saat air pertama menyentuh tanah, terdengar suara pelan, seperti tangisan bocah. Airnya dingin, pelan-pelan ya, semua yang hadir membeku. Beberapa langsung menangis. Bu Rini yang datang diam-diam, terjatuh bersimpuh. "Maafin Mama, Nak. Mama salah." Angin berhembus lembut. Boneka Lala yang tadi tergeletak, kini rebah tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, pocong Boti tak menampakkan diri. Sejak malam ritual itu, tak ada lagi suara tangisan. Tak ada boneka yang berpindah sendiri. Tak ada ketukan jam 2 pagi. Tapi, di ujung gang itu, di bangku kayu dekat tiang listrik, warga kadang masih melihat sosok gadis kecil duduk diam. Rambutnya dikepang 2. Tangannya memeluk erat boneka Lala. Ia tidak melompat. Tidak menakut-nakuti. Tidak marah, ia hanya duduk, menatap anak-anak lain bermain. Seolah berharap, ada yang mau mengajaknya bermain. Atau sekadar, memeluknya. Karena Boti bukan hantu jahat. Ia hanya anak kecil yang tidak pernah diberi cinta. Dan kadang, arwah yang paling menyeramkan, bukan yang datang dengan dendam. Tapi yang datang, membawa kesedihan yang tak pernah selesai. "Mak, Boti udah mandi sekarang. Boleh peluk Mama?" Pesan moralnya adalah, orang dengan gangguan jiwa bukan makhluk yang harus ditakuti, tapi manusia yang perlu dipahami. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah pergi. Jangan abaikan mereka yang paling membutuhkan pelukan. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.